Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang persaingan monopolistik dan oligopoli. Kelompok 5 terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Arya Dimas Santoro. Yang kedua ada Nanda Imastia Putri. Yang ketiga ada Nasiwa Fania Yasmin. Yang keempat ada Syifa Azahra. Dan yang kelima ada Winda Mila Nadira. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Dalam buku teori ekonomi, pendekatan mikro menjelaskan bahwa pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak produsen yang berbeda karakteristik. Pada jenis pasar ini, produsen menawarkan satu jenis barang dengan berbagai ciri produk yang berbeda dari segi kualitas, bentuk, dan ukuran. Sehingga, pada pasar monopolistik ini, harga bukanlah menjadi faktor penentu angka penjualan, melainkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk yang dijual. Untuk ciri-ciri persaingan pasar monopolistik tersendiri adalah banyak penjual dan pembeli, produk yang berbeda namun masih memiliki substitusi dekat, bebas masuk dan keluar pasar, perusahaan yang memiliki kendali terbatas atas harga. Selanjutnya, karakteristik persaingan monopolistik. Produk diferensiasi merupakan usaha memberikan perbedaan pada produk yang dihasilkan oleh produsen atau perusahaan untuk memberikan suatu daya tarik konsumen. Lalu, jumlah produk yang banyak. Dikarenakan banyak produk yang sama, maka setiap perusahaan harus memperhatikan output harga agar tidak mempengaruhi perusahaan lainnya. Selanjutnya, mudah masuk dan keluar dikarenakan limpahnya sumber daya dan peluang bisnis yang terbuka lebar sehingga banyak yang ingin masuk ke dalam pasar monopolistik. Lalu, contoh industri persaingan monopolistik, yaitu ada industri restoran, pakaian, dan juga kosmetik. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang hanya terdiri dari sekelompok kecil atau beberapa perusahaan saja, yaitu antara 2-10 perusahaan. Biasanya struktur dari industri dalam pasar oligopoli adalah terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian pasar oligopoli. Misalnya 70-80% dari seluruh produksi atau nilai penjualan. Dan di samping itu terdapat pula beberapa perusahaan kecil. Selanjutnya ada ciri oligopoli. Yang pertama itu ada sedikit penjual yang mendominasi pasar. Yang kedua, produk yang memungkinkan homogen atau berbeda. Yang ketiga, hambatan masuk yang tinggi. Yang keempat, interdependensi antar perusahaan. Selanjutnya adalah karakteristik oligopoli. Yang pertama, dijalankan 2 produsen atau lebih. Pasar jenis ini disebut persaingan tidak sempurna disebabkan karena jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Salah satu contohnya adalah produk rokok, di mana produk yang dijual hanya satu rokok, tetapi variasi produknya banyak. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya, yang termasuk ke dalam kebijakan yaitu penarikan produk lama dan digantikan oleh produk baru, termasuk penggantian fungsi, harga, dan rasa dari produk. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama, yaitu disebabkan oleh kebijakan naik turunnya harga ditentukan oleh produsen utama, sehingga produsen yang di bawahnya akan menyesuaikan dengan harga-harga tersebut. Yang kelima, ada produsen baru kesulitan masuk pasar. Hal ini terjadi karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah tempat. Yang terakhir, strategi pemasaran yang matang. Promosi atau strategi marketing perlu untuk dijalankan dengan baik karena ini yang menentukan produk masih beredar atau malah tenggelam. Untuk yang selanjutnya ada jenis pasar oligopoli. Yang pertama ada pasar oligopoli murni homogen. Produk yang dipasarkan hanya satu macam tetapi variasinya banyak dan perbedaan harganya tidak terlalu signifikan.
Untuk yang kedua, ada pasar oligopoli terdiferensiasi. Produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya. Untuk yang ketiga, ada pasar oligopoli non-kolusi. Produsen yang akan memainkan harga, tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai persaingan usaha. Untuk yang keempat, ada pasar oligopoli kolusi. Merupakan kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Untuk selanjutnya, ada contoh industri oligopoli. Yang pertama ada industri otomotif, yang kedua ada industri telekomunikasi, dan yang ketiga ada industri penerbangan. Kesimpulannya yaitu persaingan monopolistik dan oligopoli merupakan dua bentuk struktur pasar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam persaingan monopolistik, banyak produsen menawarkan produk serupa, tetapi berusaha menciptakan daya tarik unik melalui diferensiasi produk, seperti pada industri restoran, kosmetik, dan pakaian. Sementara itu, pasar oligopoli ditandai oleh dominasi beberapa perusahaan besar yang memiliki kendali signifikan terhadap harga dan output, seperti industri otomotif, telekomunikasi, dan penerbangan. Kedua jenis pasar ini mengharuskan produsen untuk merancang strategi yang tepat agar tetap kompetitif di tengah tantangan pasar yang dinamis. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.